Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jumpa dengan saya Mazraatul Khairah Ummah dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Hobi berkarya, tradisi juara, raih pahala. Pada kesempatan kali ini akan menemani kamu. Iya, kamu yang lagi mendengarkan podcast kali ini. Tentu dalam Muhibah Podcast dengan tema Peran Pemuda dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Menurut Persepsi Islam. Pemuda. Berbicara tentang pemuda tentu sudah tidak menjadi hal yang asing lagi di telinga kita. Berbicara tentang pemuda, ya kita sedang berbicara tentang kita. Membahas tentang realitas seorang pemuda hari ini cukup menarik untuk diperbincangkan. Banyaknya wawasan global dan mudahnya arus informasi diterima oleh seorang pemuda yang tanpa disadari membuat pemuda kebingungan dalam memilah informasi, mana yang benar dan mana yang salah. Dan tentunya kebingungan dalam mengambil keputusan yang pada akhirnya akan berdampak pada prinsip hidup yang ia anut. Dengan fenomena inilah menjadi awal pemuda kehilangan esensi dirinya. Nah, salah satu wawasan global yang sedang digaungkan oleh pemuda saat ini adalah tentang isu kesetaraan gender. Berbicara tentang isu kesetaraan gender bagi sebagian pemuda, kesetaraan gender adalah mensamaratakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Sejarah mencatat kesetaraan gender di Barat berawal dari masyarakat yang masih menganut sistem patriarki. Apa itu patriarki? Patriarki adalah sistem otoritas laki-laki yang menindas perempuan, khususnya dalam bidang politik, sosial, dan bahkan bidang ekonomi. Sedangkan PBB mendeklarasikan bahwa kesetaraan gender yang mereka maksud adalah kesetaraan dalam bidang sosial dan hukum. Di Indonesia sendiri, keadilan atau kesetaraan gender juga sudah dipelopori oleh R.A. Kartini sejak tahun 1908, di mana saat itu yang diperjuangkan adalah persamaan antara hak laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan. Nyatanya, dalam praktiknya kesetaraan gender yang mereka inginkan dan mereka gaungkan adalah kesetaraan gender dalam semua bidang, di mana kedudukan perempuan harus sama persis dengan kedudukan laki-laki. Namun, ketika kita mengulik jauh lebih dalam pembahasan ini menurut persepsi Islam, tentu kesetaraan gender yang mereka gaungkan tidak sepenuhnya benar. Sudah sepatutnya sebagai seorang muslim sebelum berbicara dan bertindak atas sesuatu hal haruslah memahami apa yang sedang diperjuangkan dan apa yang sedang dibicarakan. Imam Bukhari dalam Shahihnya bahkan menyoroti hal ini dalam sebuah judul pada salah satu babnya, yaitu berilmu sebelum berkata dan beramal. Teman-teman, ternyata dalam Islam sudah dibahas mengenai kesetaraan gender. Namun kesetaraan gender tidak seharusnya diperlakukan dalam semua aspek. Berbicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan, Islam menempatkan keduanya adalah makhluk yang setara. Tetapi bukan sama ya teman-teman. Setara dalam pandangan Islam ketika laki-laki dan perempuan berstatus sebagai seorang hamba. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa perbedaan yang meninggikan dan merendahkan seseorang hanyalah nilai ketakwaannya. Kemudian kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tugas menjadi khalifah atau yang sering kita sebut dengan pemimpin di muka bumi. Kewajiban mendakwahkan ajarannya menempati posisi yang setara. Laki-laki dan perempuan
sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran yang sudah diterima. Gender antara laki-laki dan perempuan tidak akan membedakan dalam tugas amar makruf dan nahi mungkar. Sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 17 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diwajibkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Dalil tersebut menjadi landasan bahwa laki-laki dan perempuan dalam berdakwah memiliki kewajiban yang setara, walaupun dalam praktiknya antara laki-laki dan perempuan boleh memilih metode yang berbeda. Islam berbicara tentang kesetaraan gender dalam mengerjakan amal soleh antara laki-laki dan perempuan pun juga mendapatkan hak yang setara. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 97 dan surat An-Nisa ayat 124 menjelaskan bahwa jika laki-laki dan perempuan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Meskipun bentuk amal soleh yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Membahas tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Sebelumnya, mari kita kembali kepada pembahasan di awal ya, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam itu setara, namun tidak sama. Dalam kalimat setara namun tidak sama memberikan maksud bahwa dalam rumah tangga suami dan istri telah diberikan tanggung jawab yang sama. Diberikan hak untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati dalam porsi yang sama. Namun ketika kita kembali kepada fitrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebagian untuk laki-laki. Sehingga hal ini menempatkan seorang istri berada di bawah tanggungan, perlindungan, serta pimpinan suaminya. Walaupun istri memiliki hak yang sama di dalam rumah tangga, namun jelas terdapat batas-batas tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa yang digaungkan mengenai isu kesetaraan gender adalah keinginan menyamaratakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam semua aspek. Namun, Islam justru memposisikan perempuan berdasarkan sifat fitrahnya berada pada posisi yang lebih istimewa. Misalnya, Islam menjaga karakter dan sifat alami dari perempuan seperti menyukai keindahan dan kecintaan pada perhiasan. Maka Islam menghalalkan untuk perempuan apa yang diharamkan kepada laki-laki. Contohnya memakai perhiasan emas dan bahkan memakai kaun sutra. Selain itu, Islam juga menjaga akhlak dan sifat malu yang secara alamiah ada pada diri perempuan. Sehingga Islam menurunkan aturan untuk menjaga pandangan dan bahkan menutup aurat bagi seorang perempuan. Sebagai pemuda muslim, kita memiliki kewajiban untuk memahami makna yang sesungguhnya dari isu kesetaraan gender, bahwa pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Namun, jika kita berbicara tentang perbedaan, sangat jelas itu adalah perbedaan dalam perkara fikih. Sudah barang tentu harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan fitrahnya masing-masing. Dan tak lupa semua itu juga dikembalikan lagi kepada peran apa yang sedang kita jalani. Walaupun demikian, perbedaan mengenai siapa derajatnya yang lebih tinggi antara perempuan dan laki-laki bukanlah sebuah hal yang harus dipermasalahkan. Ketika dahulu wanita yang dipandang sebelah mata
diinjak-injak harga dirinya, dan bahkan dianggap tidak berharga. Kemudian Islam hadir dengan segala kebaikannya, mengembalikan fitrah wanita untuk kembali dihargai, disetarakan, dimuliakan, bahkan ditinggikan derajatnya. Nah, begitulah bagaimana Islam menetapkan porsi terbaik untuk masing-masing dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berbicara mengenai kesetaraan gender, sebagai pemuda kita harus tahu makna dari kesetaraan gender itu sendiri. Kesetaraan tidak jauh dari kata adil. Adil belum tentu sama dan tidak harus sama ya. Tetapi kata adil itu harus sesuai dengan porsinya. Selama tidak menyalahi syariat Islam, baik laki-laki maupun perempuan boleh melakukan apapun menurut kehendak mereka. Sehingga tugas kita saling mendukung tanpa membumbuhi dengan sifat diskriminasi satu sama yang lain. Selanjutnya, setelah kita faham hakikat kesetaraan gender yang sesungguhnya, sudah sepatutnya pemuda muslim dapat mengambil peran untuk mendakwahkan kepada sesama pemuda atau lebih luas lagi kepada masyarakat sekitar. Tak terasa ternyata pembahasan kita udah berujung teman-teman. Cukup sampai di sini ya. Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. NKRI tak berarti penyeragaman, melainkan perwujudan kesetaraan dan kesejahteraan. Najwa Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.